ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Allahumma salli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para kiai, para asatid, para asatidzah, para aparatur pemerintah, dan juga para pemuda-pemudi Karang Taruna, serta seluruh pengurus DKM Musholla Al-Barakah yang tidak mampu saya sebutkan satu persatu, begitu juga dengan para aparatur pemerintah, KUWU atau Kades atau Kadusnya yang tidak mampu saya sebutkan satu persatu nama mereka, tapi tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim, rasa cinta saya kepada mereka semua. Semoga Allah memuliakan mereka semua di dunia dan di yaumul qiyamah, memberikan mereka keberkahan di dalam kehidupan mereka, keberkahan di dalam amal ibadah mereka, keberkahan di dalam rezeki dan keluarga mereka. Amin ya rabbal. Dan terkhususkan buat seluruh jamaah yang hadir di malam hari ini dan juga seluruh para donatur. Semoga Allah mengampuni kita semua di dunia dan di yaumul qiyamah, mengabulkan segala macam hajat kita, hajat dunia dan akhirat, dan semoga Allah melimpahkan keberkahan seluas-luasnya kepada kita semua hingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhna min zulmati jahli wad dajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana labbaika ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurikas sari wa madadikal jari wa jama'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salata abdin kallat hilatuhu wa rasulullahi wasilatuhu wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim fafarrij ma ana fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'na wa iyyakum fi hadhihi al-lailah mubarakah
في مناسبة عظيمة أسأل الله أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويصلح أعمالنا وطهر قلوبنا واصلح نياتنا واقضي حاجاتنا يا الله حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة آمين يا ربال آمين يا ربال آمين يا ربال. Alhamdulillah, limpahan puji syukur kehadirat Allah yang mengumpulkan kita di dalam perkumpulan yang agung, perkumpulan yang mengingatkan kita kepada Allah, perkumpulan yang menyebutkan di dalam perkumpulan ini orang-orang yang lisannya seharusnya mungkin mereka berada di dalam keadaan lalai kepada Allah, tapi di malam hari ini di dalam perkumpulan ini Allah meletakkan kita, menghadirkan kita atau mendudukkan kita di tempat ini untuk menyebut nama Allah, mengagungkan Allah, mensucikan Allah. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah Habib? Iya, dengan keadaan kita saat ini dikumpulkan, nih yang duduk nih semuanya nih seberataan nih, semuanya kita yang duduk di tempat ini tidaklah keluar dari majelis ini kecuali kita semua yang duduk di tempat ini insya Allah punya dosa ya. Punya nggak? Ada yang nggak punya dosa? Ada? Mana orangnya? Saya mau cium tangan kalau ada. Alhamdulillah kita semua yang duduk di tempat ini punya dosa. Tapi keluar dari tempat ini dikatakan oleh Allah, uhumul gam la yasga bihim jalisuhum. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan, ya malaikati ushidu anni qad ghafartu lahum. Wahai malaikatku, saksikanlah oleh kalian, mereka yang duduk di tempat ini tidaklah keluar dari tempat ini kecuali mereka telah aku ampunin dosanya. Alhamdulillah. Malaikat nyeletuk, ya Rabb, kata malaikat nih, malaikat protes. Biasa malaikat yang tahu keadaan hamba-hamba nih, umat-umat ini tahu nih malaikat, karena emang tugasnya. Ya Rabb, ada si fulan bin fulan, ada fulanah binti fulan, hadir bukan karena engkau ya Rabb, hadirnya pengen dapat berkat, hadirnya pengen dapat makanan, atau hadirnya pengen ngelihat siapa sih penceramahnya, atau hadirnya pengen nagih utang, atau hadirnya pengen duduk aja biar dilihat sama orang. Ntar dibilang tuh sama orang tuh ada itu orangnya datang. Pokoknya niatnya bukan karena engkau ya Rob. Dia hadir bukan karena engkau, niatnya bukan karena engkau, niatnya bukan karena Nabi Muhammad, bukan juga untuk Nabi Muhammad, niatnya untuk urusan dunia. Selain ini ya Rob. Malaikat nyeletuknya begitu. Apa kata Allah? Apa kata Allah? Tadi saya bilang humul jelasa la yasga bihim jalisuhum. Mereka yang duduk di tempat ini mau niatnya karena Allah, bukan karena Allah, mau niatnya karena Nabi Muhammad atau bukan karena Nabi Muhammad, mereka yang duduk di tempat ini tidak akan pernah kukecewakan satupun di antara mereka kecuali mereka semuanya mendapatkan pengampunan dari Allah. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita tak lupa curahkan kepada kekasih kita, baginda kita, idola kita, panutan suri tauladan di dalam kehidupan kita, dan penyelamat kita di dunia, di barzakh, dan di yaumil qiyamah. Adakah orang yang lebih mulia dari beliau?
Ibu, jamaah, oh jamaah, adakah manusia yang akan memberikan keselamatan kepada kita semuanya di dunia, di barzakh dan di yaumil qiyamah selain ini orang? Nabi Muhammad yang memberikan jaminan untuk mereka melalui perintahnya Allah. Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, wa in tuti'uhu tahtadu. Allah berfirman kepada kita, wahai hamba-hambaku, wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa in tuti'uhu, kalau kalian mengikutin dan taat kepadanya, kalau kalian mentaatinya. Siapanya ini? Nabi Muhammad. Orang yang mentaatin Nabi Muhammad, tahtadu kata Allah, maka mereka akan mendapatkan petunjuk, diberi petunjuk di dalam kehidupan mereka. Mudah-mudahan kita semua yang termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk tersebut. Petunjuk dalam apa, Habib? Petunjuk di dalam kehidupan mereka untuk mendapatkan kebahagiaan yang kekal dan abadi di dunia dan di yaumul qiyamah. Bagi setiap orang yang saat ini kumpul di tempat ini, mereka gembira dengan hari kerajaan, hari kelahiran Nabi Muhammad, maka ketahuilah kegembiraan kalian itu dihitung oleh Allah nanti di yaumul qiyamah. Kalian mengeluarkan harta kalian 10.000, 5.000, 20, 50, 100.000, 1.000.000, itu semua akan dihitung oleh Allah di yaumul qiyamah. Jangan mengeluarkan duit. Kalau orang yang bokeh atau orang yang medit, tahu medit? Siapa yang medit? Ada? Mana? Duduk di depan sini bareng Habib. Orang yang nggak mau ngeluarin duit buat perayaan ini, mereka jika mereka gembira dengan benar, mereka akan dihitung tetap sama Allah walaupun medit. Walaupun medit. Ada Imam Jazuli mengatakan pernah bermimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya, di dalam satu pertemuan dengan Rasulullah di dalam mimpinya, mempertanyakan tentang ulama fikih yang mereka mengatakan memperbolehkan orang-orang bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad, yang mengeluarkan makanan, yang mengeluarkan uang, yang mereka senang dengan kelahiran tersebut. Dia bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau katakan kepada mereka yang gembira? Apa yang kau katakan kepada mereka yang atas kelahiranmu? Maka Nabi Muhammad berkata, man fariha bina farihna bih. Barang siapa yang gembira dengan kami, kata Rasulullah, atas kelahiranku, dia gembira, dia senang atas kelahiranku, dia berupaya untuk menghidupkan hal tersebut dan dia tampakkan di dalam kehidupannya, maka katakan kepada mereka, man fariha bina farahna bih, maka aku, kata Nabi Muhammad, maka kami gembira dengan dia, senang dengan dia. Alhamdulillah. Nih diadakan peringatan Maulid, ada tanggokan enggak? Ada tanggokan enggak? Ada? Ada tanggokan? Tanpa tanggokan? Ajib. Ini warga kita enggak dimintain tanggokan. Tanggokan nih, tanggokan apa ya? Tanggokan nih, ini patungan. Patungan ada gak? Alhamdulillah. Ngasih kagak? Yang nggak ngasih mana? Nih orang kita nih Bu, subhanallah, orang kita nih. Orang kita nih kalau pengen masuk surga, barisan pertama ke kedua. Barisan pertama pengen masuk surganya tanpa hisab,
betul. Nih warga Dusun 2 Babakan Cengal. Pengen masuk surga barisan pertama atau barisan kedua? Pengen masuk surganya tanpa hisab? Pengen? Orang yang masuk surga tanpa hisab itu masuk surga lempeng aja, nggak dipertanyain amal ibadahnya. Amin. Mudah-mudahan nih warga Cengal nih semuanya masuk surga tanpa hisab. Cuman saya mau bertanya dulu. Kemarin kan ada patungan. Ada patungan? Ada yang ngetok rumah nggak? Ada yang nyaut begini nggak sautannya? Maaf, nggak ada orangnya. Kan biasanya ada tuh orang-orang begitu kan. Dia dimintain tanggokan, cuman nyautnya dari dalam rumah. Maaf, nggak ada orangnya. Ada nggak? Nggak ada insya Allah. Amin. Nggak ada kan? Kalau nggak ada biar masuk juga naik di sini. Nih kalau ada seandainya orang seperti itu, yang nyaut siapa? Siapa yang nyaut? Manusia bukan? Berarti bukan gue yang ngomong. Nih umat Nabi Muhammad begitu ibu. Makanya kita ini paling bersyukur jadi umat Nabi Muhammad. Kok bersyukur Habib? Ya, contoh lagi. Ini sering saya bawakan, setiap saat saya bawakan. Saya mau bertanya, ada uang 2000 baru sama 2000 lama? Ada enggak? Yang dikeluarin yang mana? Nih umat Nabi nih. Begini umat Nabi emang. Dia pengennya yang enak. Yang lama sih kagak mau, apalagi kalau belanja. Ya kalau belanja mah sama orang yang susah juga ditawar. Coba kalau masuk mall, pernah nawar? Lo kenapa nggak mau nawar? Kan sama aja. Lagi giliran di warung-warung, mana yang lebih susah? Orang yang di warung apa yang di mall? Kenapa ditawar? Bu, subhanallah nih orang Indonesia paling top bu. Saya tahadutsan binikmah. Saya tahadutsan binikmah, bukan sombong, nggak ada niat sombong. Saya punya pengajian dulu sebelum tinggal di Kuningan. Saya tinggal di Jakarta di Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jakarta. Pindah kemari. Tetap ngajar di Majelis Rasulullah di Kuningan, di Ciawi Gerbang, dengan guru kita Al-Habib Quraisy bin Qasim Baharun. Saya waktu di Jakarta, saya punya pengajian bulanan di Hong Kong. Berapa bulan sekali saya berangkat ke Hong Kong. Subhanallah, alhamdulillah, saya pernah masuk beberapa negara lah, nggak saya sebutkan. Sampai saya pernah masuk ke negeri Cina, dapat undangan untuk ngisi acara di negeri Cina. Alhamdulillah selesai ngisi acara. Ini semuanya orang Indonesia, yang jadi TKW, yang jadi macam-macam dah. Banyak orang Indonesia yang tinggal di sana. Baik itu di Hong Kong ataupun di Cina. Subhanallah, saya masuk ke tempat beli-beli hadiah, oleh-oleh ya. Tahu kan biasanya kan kalau kita pulang dari kota, pulang dari mana gitu, mampir ke toko oleh-oleh, nyari beli oleh-oleh buat kenang-kenangan di rumah. Nih saya masuk di negeri Cina. Saya masuk, dilihat ke toko tersebut, tokonya besar. Ada bendera-bendera. Subhanallah tuh bendera-bendera kertas, suka muter-muter tulisannya, kertasnya. Ada negeri Jepang, ada Arab Saudi, ada Jerman, ada Itali, negeri masing-masing. Subhanallah, ada tulisan Indonesia paling gede benderanya. Wow, ini yang punya orang Indonesia berarti. Saya tanya sama yang guide saya, ini yang punya toko Indonesia bukan? Bukan Habib, Cina. Oh, cuman itu bendera Indonesia paling gede. Iya Habib. Subhanallah, di belakang tulisan bendera itu ada tulisan. Apa tulisannya bu?
dilarang menawar. Lu bayangin tuh, sampai negeri Cina nih yang emang harganya murah, tetap aja orang Indonesia mau nawar. Wah, orang Indonesia tuh paling top dah. Nah yang begini kalau masuk surga pengen pertama, pengen barisan pertama, pengen masukin tambah hisab. Tapi patungan ogah, duit baru aja masih disimpan-simpan, sholatnya susah banget, dikasih diajak pengajian untuk berbuat baik ogah, duduk di musola al-barakah dia kagak mau, kerjaannya nongkrong doang. Apalagi kalau mak-mak sudah ngumpul, wah cakep banget dah. Apalagi kalau menggosipnya paling top. Di pengajian, Bu, begitu di pengajian. Wallah, di pengajian yang ngajar ada ustazahnya lagi ngumpul, subhanallah, ada ibu-ibu pakai gelang baru. Korupsi. Bapak-bapak ada yang begitu? Ada yang begitu? Pakai daster. Nih, alhamdulillah, makanya saya bilang beruntung tidak kita dijadikan umat Nabi Muhammad. Gimana nggak beruntung, Bu? Ada sahabat Rasulullah ngeletuk sama Nabi ini sahabatnya Nabi. Ya Rasulullah, tuba li ashabak. Alangkah beruntungnya temanmu ini ya Rasulullah. Amina bika wa ra'aka. Mereka ini orang-orang yang beriman kepada engkau dan mereka melihatmu ya Rasulullah. Tapi apa kata Nabi? Ada yang lebih beruntung dari sahabatnya Nabi. Siapa sahabat yang lebih beruntung? Dengerin. Tuba kata Rasulullah. Tuba, thumma tuba. Beruntung. Alangkah beruntungnya kata Rasulullah. Yang kedua nih. Kemudian alangkah beruntungnya. Siapa mereka ya Rasulullah? Liman amina bi. Bagi orang yang beriman kepadaku. Walam yarani. Tapi mereka belum melihatku atau tidak melihatku. Sallu ala Nabi Muhammad. Siapa orang yang beriman kepada Nabi? Insya Allah warga desa Babakan, dusun 2 Babakan Cengal. Semuanya orang-orang yang beriman sama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan nih kita, nih orang Usnudon nih, saya nih warga desa Babakan nih, orang-orang yang pernah mandang wajah Nabi Muhammad. Amin. Emang lu kagak mau memandang wajah Nabi? Mau kagak? Anak kasih tahu ibu, orang yang mandang Nabi Muhammad pernah mimpi aja diberuntung, dan dia orang yang dipastikan untuk masuk ke dalam surganya Allah. Nih mudah-mudahan nih warga Cengal nih, usnudonnya saya, prasangka baiknya saya, nih warga semuanya yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang suka mandang wajah Nabi Muhammad. Jikapun ada yang belum, jikapun belum ada mandang wajah Nabi Muhammad, ketahui kita adalah orang-orang yang beruntung, kemudian beruntung, kemudian beruntung. Orang yang beruntung bisa menjadi umat Nabi Muhammad. Orang yang memandang wajah Nabi Muhammad ini, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, wallahi ma khalaqa wallahi ma khalaqa wala bara'a wala zara'a nafsan akrama ilaih min nabina Muhammad. Sayyidina Abu Hurairah, ma ra'aitu syai'an ajmala wa ahsana min wajhin Nabi Muhammad. Sahabat yang lain,
Ma ya Rasulullah, idza ra'aka raggat qulubina. Ini sahabat nih mengatakan. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, demi Allah, ma khalaqa, tidak pernah Allah menciptakan, wala bara'a, sama aja menciptakan juga artinya, wala zara'a, sama aja artinya menciptakan, nafsan, seseorang, akramah, yang lebih mulia ilaih daripada Allah, daripadanya, min nabiyina Muhammad, daripada kekasih kita Nabi Muhammad. Demi Allah, tidak ada Allah menciptakan atau tidak pernah Allah menciptakan, menyujudkan atau mengadakan manusia yang lebih mulia dibanding Nabi Muhammad. Kata Abu Hurairah, ma ra'aitu syai'an, aku tidak pernah melihat sesuatu, bukan ahadan. Ini syai'an, ini sesuatu, ahadan seseorang. Aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah, yang lebih bagus, yang lebih cantik daripada wajah Nabi Muhammad. Sayyidina Hasan bin Thabit, sahabatnya Rasulullah, pernah bikin syair. Apa syairnya? Kata Sayyidina Hasan, wa ajmalu minka lam taragattu aini, wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Apa kata Sayyidina Hasan bin Thabit? Wahai Rasulullah, keindahan engkau ini, kecantikan engkau ini, belum pernah aku lihat yang ada di dalam diri manusia satupun di mata saya. Kesempurnaan yang Allah berikan kepada engkau ini belum pernah dilahirkan dari perut seorang wanita pun, yang dimanapun mereka berada di permukaan bumi ini. Itu Nabi Muhammad. Makanya kalau orang dikatakan oleh Rasulullah, apa, wailun thumma wailun liman lam yarani yaumal qiyamah, celaka bagi orang yang tidak memandang wajahku ini nanti di yaumal qiyamah. Memandang wajah Nabi Muhammad itu syarat untuk kita masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semuanya diizinkan oleh Allah untuk memandang wajah Nabi Muhammad. Ada nggak Habib orang yang nggak mandang wajah Nabi Muhammad? Ada. Ada orang yang nggak diizinkan oleh Allah untuk memandang wajah Nabi Muhammad? Ada. Bahkan ada orang yang tidak diajak untuk masuk surga, dia nggak mau. Bu, Abah mau masuk surga nggak? Mau nggak? Nah sekarang saya mau kasih tahu, ada orang diajak untuk masuk surga, dia nggak mau. Bayangin, Ayo kasih waktu 1 menit. Ada orang diajak untuk masuk surga oleh Nabi nih, diajak untuk masuk surga, dia nggak mau. Habib kasih waktu 1 menit, bayangin, resepin, renungin. Ibu ngebayangin, bapak bayangin, saya izin minum. Udah dibayangin? Ada nggak orang begitu? Diajak masuk surga, dia kagak mau. Kata Rasulullah, kullu ummati dakhalal jannah. Setiap umatku ini pasti masuk ke dalam surga. Illa man aba, kata Rasulullah, kecuali ada yang kagak mau. Sahabat bingung, ya Rasulullah, diajak masuk surga, dia kagak mau. Iya, dia kagak mau. Diajak untuk masuk ke dalam surga, iya, kagak mau ya Rasulullah, kagak mau. Siapa mereka ya Rasulullah? Manhum ya Rasulullah? Siapa nih orang yang nggak mau diajak untuk masuk ke dalam surga? Kata sahabat bertanya sama Rasulullah, dengerin, nih kunci mau masuk surga